何壊れた。とっととやるぞ金髪。悪いけどお前に構ってる暇ねえんだわ。Hai guys, kali ini gue bakalan rangkum alur cerita dari Windbreaker Season 2 Episode 2 yang akan rilis minggu depan nanti. Dan alur cerita Season 2 Episode 2 ini gue rangkum dari manganya langsung yang akan berjumlah 5 chapter. Yang dimana sama seperti episode satunya yang merupakan adaptasi dari 5 chapter. Dan langsung aja kita ke reviewnya. Melanjutkan pertarungan Wolverine melawan Kill, di sini diperlihatkan akan dimulainya pertarungan Shikage melawan pemimpin Kill. Terlihat di sini pemimpin Kill cukup senang akan melawan Shikage, dan Shikage seperti biasa masih tetap tenang. Pemimpin Kill ini merasa terhormat bisa melawan Shikage yang sudah terkenal, dan dia menganggap dirinya itu sama seperti Shikage karena mengira membuat bawahannya mau bertarung dengan memukulnya dan mengancamnya. Ya, dan seperti yang kita tahu bukan itu yang terjadi, tapi dia masih salah paham dan ngiranya Shikage sama kayak dia, cara memimpin bawahannya itu dengan cara kekerasan. Dia pun mengatakan kalau dengan cara seperti itu tidak akan ada yang berani menentangnya, bahkan kabur darinya. Dan dia pun heran kenapa dengan cara memimpin yang sama Shikage malah jadi pahlawan kota, yang membuat dia tidak suka dengan Wolverine dan masih mengira mereka itu sama. Pemimpin Kill ini pun ingin bertaruh dengan Shikage. Kalau dia menang, Shikage harus gabung dengan Kill. Shikage pun emosi, dari tadi dengerin pemimpin Kill ini ngebacot terus. Dan Shikage pun marah karena dia telah menghina Furin. Lalu Shin pun berpindah ke si Sakura. Dia langsung melancarkan tendangan ke arah musuhnya yang membuat musuhnya itu kaget karena saking kuatnya tendangan si Sakura ini. Bahkan seperti orang yang berbeda, musuhnya pun di sini sampai mewaspadainya, sampai-sampai membuat anggota Kill lain takut. Si petinggi Kill pun marah dan menyuruh anggotanya jangan takut dan menyuruh mereka untuk keroyok aja si Sakura. Tapi itu tidak membuat si Sakura kalah ataupun gentar. Si Sakura malah membantai mereka semua, sampai-sampai membuat petinggi Kill ini kaget dan ketakutan. Dan ketika beres mengajar anggota Kill yang mengeroyoknya, si Sakura pun menghajar petinggi Kill itu sampai terpental jauh dan langsung tumbang dengan sekali serang aja. Shin pun beralih ke si Taiga yang lagi dihajar habis-habisan oleh petinggi Kill yang lain. Petinggi Kill ini pun mengatakan kemana semua omong kosongnya tadi. Si Taiga membalas kalau dia tadi melakukan sedikit ritual kecil dulu yang biasa dia lakukan. Si petinggi Kill ini pun ngira hanya omong kosong lagi. Taiga pun mengatakan kalau membantu teman-temannya adalah keestetikaannya dan sampai perlu bantuan senpainya untuk membereskan anggota Kill. Si petinggi Kill pun marah dan mengatakan itu hanya alasan dia karena lemah dan berhentilah tersenyum. Si Taiga pun membuktikan perkataannya itu bukan omong kosong. Dia mulai serius lalu menghajarnya dengan keras sampai membuat petinggi Kill itu terpental dan si Taiga pun semakin semangat. Dan mereka pun seperti seimbang dan saling adu pukulan yang sangat keras. Tapi petinggi Kill ini pun mulai kelelahan sementara si Taiga masih sangat kuat. Yang akhirnya si Taiga melancarkan serangan terakhirnya yang membuat petinggi Kill ini terpental jauh dan kalah. Shin pun berpindah ke pertarungan si Kyotaro yang melawan petinggi Kill juga. Di sini si Kyotaro babak belur sementara musuhnya masih bugar tak tersentuh sedikit pun, yang membuat si Kyotaro sangat diremehkan. Tapi ternyata si Kyotaro ini cuma ngetes daya tahannya doang yang membuat dia babak belur. Dan ketika diremehkan, si Kyotaro pertama kalinya menyerang petinggi Kill itu, tapi ternyata cukup lincah dan susah diserang dan malah terkena serangan lagi. Tapi itu ternyata cuma alibi agar bisa menangkapnya. Dan ketika tertangkap, si Kyotaro membanting dengan keras petinggi Kill itu. Si Kyotaro pun kesal karena dia selalu menghindar, lari ke sana ke sini. Si petinggi Kill ini pun sampai ketakutan sama si Kyotaro dan meminta berhenti dulu. Tapi si Kyotaro yang sudah muak dengannya langsung menghajarnya dan dengan sekali serang doang langsung kalah. Ya jelas perbedaan kekuatan mereka cukup jauh banget sih. Si Kyotaro babak belur pun cuman karena ngetes daya tahannya. Lalu tiba-tiba ada suara ledakan keras di sisi markas Kill dan ternyata itu berasal dari pukulan petinggi Kill yang dilawan si Kiryu. Dia gak sengaja memukul markasnya karena si Kiryu terus menghindar dan saking kuatnya pukulan petinggi Kill ini sampai-sampai membuat lubang besar di markasnya. Petinggi Kill ini pun kesal karena si Kiryu terus menghindar, jadinya ya gak sengaja bolongin markasnya. Si Kiryu pun membalas kalau itu salahnya sendiri karena memukul sangat kuat dengan kekuatan gorilanya itu. Terus si petinggi Kill ini malah senang dikatain seperti itu karena secara gak langsung dia dipuji kuat dan gak seperti si Kiryu yang katanya lemah kayak cewek. Ya petinggi Kill ini terus ngeledek si Kiryu, tapi si Kiryu tidak terpancing dan tetap tenang walaupun musuhnya terus ngebacot dan menghinanya. Si Kiryu pun terkena serangan
serangan, tapi masih bisa ditangkis walaupun sangat kuat pukulannya itu karena membuatnya sampai terdorong ke belakang. Terus si Kiryu pun mulai serius dengan memakai jaketnya dengan benar dan meledek balik kalau orang sepertinya tidak populer di kalangan wanita. Dan si Kiryu malah kasihan sama si petinggi kill ini karena kalau dia selalu seperti itu wanita pasti lari darinya. Ya di sini si Kiryu terus membalas ledekannya si petinggi kill ini sampai-sampai membuatnya kesal dan mengatakan juga kalau dia kuat kenapa dia mau diperintah sama ketuanya. Ya berarti si petinggi kill ini masih lebih lemah dari ketuanya. Si petinggi kill ini pun mengatakan kalau dia tidak pernah diperintah siapapun, justru dia yang membantunya. Hal itu bisa terjadi karena dia sangat kuat menurutnya. Si Kiryu yang udah bosen main-main sama dia mulai menyerangnya dan kasih paham si petinggi kill ini. Dengan sekali serangan doang petinggi kill ini sampai tidak bisa bergerak lagi. Dia pun sampai kaget karena tidak bisa bergerak dan si Kiryu mengatakan tidak penting dia tidak mempunyai kekuatan sepertinya karena tetap bisa mengalahkannya. Dan si Kiryu menyuruhnya untuk tidak berbicara berlebihan lagi dan si Kiryu akan membuatnya tertidur dahulu. Lalu Shin pun beralih ke para senpai mereka yang sedang membantai para crocodile. Hanya dengan 2 senpai Furin aja mampu memutarbalikkan keadaan, padahal anggota kill sangatlah banyak. Lalu tiba-tiba si Sakura datang membantu dan para anggota Furin pun berkumpul setelah beres dengan musuhnya. Dan si Sakura memerintahkan jangan sisakan satupun dari mereka. Dan si Sakura juga mengatakan jika kalian butuh bantuan bilang aja, dia pasti akan membantunya. Dan anggota yang lain pun mengatakan hal yang sama. Jika Sakura membutuhkan mereka juga, mereka akan membantu. Ya jiwa kepemimpinan si Sakura muncul setelah dinasehati si Kaji. Dan mereka pun akan membereskan sisa anggota kill yang masih belum tumbang. Dan tiba-tiba ada anggota kill yang terhempas ke hadapan si Sakura. Ternyata dia dihajar oleh si Suo yang sedang mengamuk. Anggota kill yang kesal itu pun menyerang balik si Suo, tapi si Suo langsung menendangnya dengan keras sampai pingsan. Dan gilanya walaupun sudah pingsan si Suo akan terus menghabisinya, tapi untungnya dihentikan si Sakura. Si Suo pun di sini terlihat kejam sekali, tidak seperti biasanya. Si Suo pun kaget kenapa si Sakura jadi setenang ini. Si Suo pun menanyakan apakah dia tidak marah banyak anggotanya yang dilukai. Si Sakura pun menjawab tentu saja marah, tapi si Sakura masih bisa mengendalikan emosinya dan fokus saja pada apa yang akan mereka lakukan seterusnya. Soalnya masih ada yang masih bertarung. Si Suo pun kembali tersenyum seperti biasa dan mereka pun akan mengurus anggota kill yang tersisa. Si Suo di sini kagum sama si Sakura, bahkan senpainya juga. Lalu Shin pun beralih ke pertarungan si Kaji melawan ketua kill. Di sini mereka saling adu tinju dan kekuatan mereka seperti setara karena terus-terusan beradu pukulan. Si Kaji pun di sini mulai kesal dan si pemimpin kill ini malah makin bersenang-senang. Dan si pemimpin kill ini masih mengira si Kaji ini sepertinya dan mengatakan kalau si Kaji itu seharusnya salah satu dari mereka karena tidak cocok jadi seorang pahlawan. Dia tahu ada hewan buas yang si Kaji sembunyikan. Dia bisa melihatnya dari wajahnya si Kaji. Si Kaji pun tidak menyangkal, bahkan dulu dia sangat kejam dan tidak bisa mengontrol emosinya, tapi sekarang ya bisa. Jadi kekuatannya sekarang hanya setengah doang yang dia keluarkan. Si pemimpin kill ini pun meminta si Kaji jangan menahannya dan keluarkan saja. Si Kaji pun mengatakan kalau dia tidak cocok berada di puncak karena berbeda sekali dengan ketuanya. Si pemimpin kill pun meledek kalau si Kaji hanya hewan peliharaan aja sekarang dan dia pun mulai menyerang lagi. Tapi si Kaji berhasil menghindar dan menyerang balik dengan gelantungan di rantai sampai-sampai membuat si pemimpin kill ini terhempas dan terbentur ke dinding dengan keras. Tapi dia malah makin semangat dan senang dan melancarkan serangan balik yang sangat kuat sampai-sampai membuat si Kaji terhempas jauh. Si pemimpin kill yang sangat emosi terus-terusan memukul si Kaji. Tapi si Kaji berhasil menghindar dan menyerang balik sampai-sampai membuat tongkat baseball pemimpin kill ini bengkok. Ternyata di sini si Kaji mulai mengamuk. Si pemimpin kill malah makin senang dan dia terus-terusan dihajar si Kaji. Dan ketika akan melancarkan serangan ke-10 sesuai request si Sakura, dia keburu tepar. Si Kaji pun mengatakan seharusnya kau tahan lebih lama. Dan cerita Windbreaker Season 2 episode 2 pun berakhir. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.